Perhatikan ilustrasi molekuler berikut. Ada 3 ilustrasi, ilustrasi A, B, dan C. Diketahui bulatan kuning merupakan OH-, suatu basa kuat, sementara bulatan biru merupakan Ha yang memiliki pKa sebesar 4. Berarti Ha itu adalah suatu asam lemah karena dia memiliki harga pKa sama dengan 4 ya. Artinya kalau misalkan pKa-nya 4, itu berarti Ka-nya adalah 10 pangkat min 4 gitu ya. Karena ini pKa itu min log dari Ka. Oke, diketahui per butir itu 0,1 mol ya. Nah, berdasarkan ilustrasi molekuler di atas, apabila spesies-spesies tersebut dibiarkan bereaksi, ya maksudnya Ha dan OH- dibiarkan bereaksi, maka ilustrasi molekuler yang membentuk larutan penyangga adalah titik-titik-titik. Nah, berarti di sini adik-adik kita itu harus ingat lagi konsep larutan penyangga ya. Nah, larutan penyangga itu kan larutan yang cenderung dapat mempertahankan perubahan pH ya. Ada dua macam larutan penyangga, ada penyangga asam dan ada penyangga basa ya. Lalu komponennya seperti apa? Untuk larutan penyangga asam itu terbentuk dari asam lemah dan basa konjugat. Oke, ya ini komponen dari penyangga asam. Atau ada dua pilihan, asam lemah berlebih direaksikan dengan basa kuat. Asam lemah berlebih plus basa kuat gitu ya. Artinya apa? Di akhir reaksi asam lemahnya itu masih tersisa karena dia berlebih gitu, sementara basa kuatnya habis. Nah, untuk basa sendiri, penyangga basa ya berarti komponen penyangganya ada basa lemah dan asam konjugatnya. Nah, konjugat, atau dia juga bisa dibentuk oleh basa lemah yang direaksikan, ini berlebih ya, berlebih. Basa lemah berlebih yang direaksikan dengan suatu asam kuat gitu ya. Jadi nanti di akhir reaksi masih ada sisa basa lemahnya, sementara asam kuatnya habis. Nah, ini komponen dari masing-masing larutan penyangga. Untuk ilustrasi A, B, dan C di sini kan yang diketahui ada OH- suatu basa kuat ya. Basa kuat dengan Ha yang memiliki Ka 10 pangkat min 4. Nah, berarti dapat disimpulkan di sini Ha-nya itu bersifat asam lemah karena dia memiliki Ka yang kecil 10 pangkat min 4 ya. Berarti dia termasuk asam lemah. Nah, kalau misalkan kita pengen membentuk suatu larutan penyangga ini, maka komponennya itu harus memenuhi syarat ini. Asam lemahnya berlebih ditambah basa kuat. Artinya mol asam lemahnya harus lebih besar daripada mol basa kuatnya ya. Di sini mol asam lemah harus lebih besar daripada mol dari basa kuat untuk menentukan mana sih ilustrasi yang membentuk komponen larutan penyangga seperti itu ya. Nah, kita cek yang A. Di A, mol asam lemahnya. Asam lemah itu yang biru ya. Jadi kita hitung di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Berarti setiap butirnya kan 0,1 kali 4 berarti 0,4 mol asam lemah. Asam lemahnya Ha ya, ditambah yang kuning ada 3 berarti 0,1 dikali 3 0,3 mol basa kuat. Nah, di sini yang lebih banyak siapa? Asam lemah kan? Asam lemahnya ada 0,4, basa kuatnya ada 0,3. Maka yang A itu membentuk penyangga ya. Penyangganya penyangga asam. Seperti itu. Karena yang diketahui asam lemah ya. Oke, yang B. Yang B kita cek. Di sana yang B itu yang biru ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti yang B juga memiliki 0,1 mol dikali 4, 0,4 mol. Asam lemah Ha, kemudian basa kuatnya yang kuning 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga. Berarti ditambah 0,4 mol basa kuat. Nah, kalau misalkan molnya sama, berarti nanti akan terjadi hidrolisis ya. Hidrolisis. Karena di sini komponen penyusunnya itu terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Salah satu yang mensyaratkan terjadinya hidrolisis itu salah satu atau kedua-duanya itu harus bersifat lemah, baik asam maupun basanya ya gitu ya. Jadi kalau ada salah satu aja yang lemah dan molnya sama, itu nanti akan terjadi hidrolisis gitu. Yang C kita hitung, yang birunya ada 3. Oke.
Yang birunya ada 3. Yang C berarti 0,1 kali 3, 0,3 mol. Apa? Asam lemah ya. Ditambah yang kuningnya ada 3 juga. 0,3 mol basa kuat. Nah, ini juga sama ya kasusnya sama yang B, berarti dia akan terjadi hidrolisis ya. Jadi yang akan membentuk larutan penyangga itu hanya yang ilustrasi A, maka jawabannya adalah yang B gitu ya. Teman-teman ingat konsepnya adalah kita harus melebihkan yang lemah. Kalau misalkan kita pengen membentuk larutan penyangga asam, berarti yang berlebih harus asam lemahnya. Kalau kita pengen membentuk penyangga basa, berarti yang harus berlebih adalah basa lemahnya. Seperti itu ya. Nah, jadi kita harus banyak latihan, karena kalau misalkan belajar aja mengulang konsep itu nggak cukup. Kenapa? Karena variasi soal itu bisa banyak sekali bentuknya ya. Jadi harus terbiasa dan kita itu harus kuat konsepnya. Kayak gitu ya. Jadi jangan lupa latihan adik-adik. Kita lanjut ke soal berikutnya.